Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Wisudawan. Kali ini kita akan bahas pembahasan yang berbeda dari sebelumnya. Di materi kita kali ini yaitu data mining. Berbeda dengan sebelumnya kita bahas SPK, statistik dan matematika ya. Kali ini kita fokus beberapa pertemuan ke depan itu untuk membahas data mining. Apa itu data mining? Ini penting terlebih dahulu untuk kita pahami ya. Jadi dalam video ini kita akan membahas konsep dasar data mining. Baru yang kedua nanti contoh satu teknik data mining yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu Anda memahami konsep dasarnya. Jangan langsung lompat ke contoh perhitungannya karena nanti Anda tidak paham apa yang sedang mau kita cari ya. Jadi nanti jangan di skip ya supaya tidak ada gagal paham. Kita mulai. Apa itu data mining? Secara singkat saya ingin menjelaskan data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Dari definisi sederhana ini kita bisa simpulkan bahwa data mining adalah proses penambangan data ya, data yang besar. Jadi memang data yang besar itu menjadi syarat dalam proses data mining. Anda tidak perlu melakukan mining atau melakukan penambangan data jika datanya sedikit. Ya tentu berbeda dengan kasus nanti ya. Kasus kita ini kan hanya untuk contoh perhitungan saja. Jadi sebaiknya data yang kita mining itu jumlahnya memang besar gitu ya. Berikutnya adalah apa yang berharga. Jadi ke dalam penambangan itu kan harus ada sesuatu yang berharga. Apa yang berharga dari data? Jawabannya adalah informasi baru. Dalam sebuah kumpulan data besar yang kita ingin cari adalah informasi baru. Mengapa kita harus menggunakan data mining? Karena kadang-kadang data yang begitu besar bisa jadi memiliki informasi yang tersembunyi. Selama ini kita gunakan misalnya data penjualan hanya untuk laporan laba rugi, ya, laporan penjualan harian, laporan bulanan, laporan mingguan, laporan tahunan. Padahal bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi dari data tersebut, merupakan pola-pola yang bisa kita gunakan untuk melakukan strategi penjualan dan sebagainya, begitu ya. Berikutnya yang kedua, kemampuan manusia itu terbatas untuk mempelototi atau melihat satu persatu data itu, maka kita butuh alat. Alat itu disebut dengan data mining, ya kan? Data-data tersebut dengan jumlah yang besar, jutaan ya, atau ribuan atau puluhan ribu, kita nggak mungkin bisa tengok satu-satu. Jadi kita butuh alat. Alat itu disebut dengan data mining. Baik, tugas data mining secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah prediktif, yang kedua adalah deskriptif. Jadi prediktif itu tujuannya untuk memprediksi ya nilai atribut tertentu berdasarkan atribut-atribut lainnya. Jadi memang nanti kita akan memprediksi sesuatu berdasarkan nilai-nilai lain yang kira-kira dia berhubungan. Nanti kita lihat. Jadi tujuannya adalah untuk memprediksi, untuk meramalkan sesuatu. Itu tujuan dari data mining atau tugas data mining pertama. Tugas data mining yang kedua adalah deskriptif. Jadi secara definisi memang artinya menggambarkan. Kita ingin melihat sebuah pola atau korelasi hubungan terjadinya sesuatu dengan sesuatu. Kemudian kita ingin juga melihat klaster atau pengompokan data secara alami gitu ya. Jadi untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Jadi ada dua fungsinya setidaknya, yaitu memprediksi dan yang kedua adalah deskriptif. Berikutnya yang perlu kita ketahui, data mining dalam proses mencari pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge ya kan, itu tidaklah berdiri sendiri. Ada proses sebelumnya. Jadi data mining adalah satu proses tahap yang mendekati akhir sebelum kita mendapatkan pengetahuan. Jadi dalam proses mencari pengetahuan itu dimulai terlebih dahulu dari data. Ini ada data. Data ini bukan masih bercampur aduk ya. Dia ini masih data original, data awal ya. Kemudian data ini kita melakukan proses berikutnya, yaitu proses seleksi. Proses seleksi ini perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa kita hanya mengambil data yang kita perlukan. Ya, karena di dalam sebuah database, sebuah perusahaan tentu banyak sekali ya data-data, baik data pelanggan, data karyawan, data apalagi data penjualan, data barang dan sebagainya misalnya. Sekarang kita ingin meneliti apanya nih? Kalau kita ingin meneliti karyawan misalnya, berarti yang kita perlukan adalah data karyawannya. Jadi data yang lain kita tidak perlukan, tidak kita ambil. Berikutnya adalah melakukan pre-processing data. Pre-processing data ini artinya data cleaning. Kadang-kadang seperti tadi ya, kita sudah punya data yang kita seleksi, yaitu data pelanggan misalnya atau data karyawan misalnya. Oke, data karyawan. Data karyawan ini ternyata banyak hal yang bersifat miss ya kan, atau tidak konsisten, ada yang kosong atau ada yang perlu diperbaikin. Maka perlu kita lakukan data cleaning ya. Kita bersihkan dari data-data yang noise, dari data-data yang tidak konsisten dan sebagainya. Kita bersihkan. Selanjutnya setelah kita bersihkan baru
kita lakukan transformasi data. Tahap ketiga yaitu transformasi data. Terkadang data yang kita dapatkan ini kan data primer. Sedangkan proses yang kita ingin lakukan itu tidak bisa langsung dia. Terkadang ini tidak semuanya begitu ya. Contohnya begini, data yang kita dapatkan itu bersifat numerik misalnya. Sekarang kita mau ubah dia menjadi kategori misalnya. Misalnya nilai ya, nilai IPK misalnya. Kan tentu di mahasiswa itu misalnya kalau ini data mahasiswa ya, itu nilai IPK-nya pasti 3 sekian, 2, sekian ya kan. Sampai ke 4 maksimalnya baru 1, sekian. Kita mau buat kategori A, B, C, D, E misalnya. Nah, jadi proses pengkategorian itulah disebut dengan proses transformasi data. Setelah datanya siap ditransformasikan, maka kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu data mining. Nah, disinilah proses meminingnya. Jadi proses penggalian, penambangan itu di situ gitu ya. Apakah sudah dapat? Nah, hasil dari mining ini, jadi mining itu lebih ke proses ya. Nah, hasil dari data mining ini disebut dengan patterns ya kan, pola, prediksi ya kan, atau cluster dan sebagainya. Nah, baru kita simpulkan kesimpulan atau evaluasi dari hasil dari penemuan data mining itu disebut dengan knowledge atau pengetahuan baru gitu ya. Ya, jadi pengetahuan yang kita dapatkan dari data tadi sudah kita seleksi, kita cleaning, kita preprocessing ya. Berikutnya kita transformasi jika perlu. Berikutnya kita mining menggunakan alat data mining, kemudian kita interpretasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dalam melakukan aktivitas penambangan, tentu kita membutuhkan alat. Begitupun juga dalam penambangan data atau data mining ya. Alat yang pertama dalam data mining yaitu klasifikasi. Jadi klasifikasi ini adalah satu dari beberapa bagian dari alat melakukan mining terhadap data. Klasifikasi ini tujuannya adalah untuk memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya tidak diketahui. Jadi tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memprediksi. Jadi kalau tugas data mining tadi yang pertama prediksi ya, itu bisa dikerjakan oleh klasifikasi ini. Di mana metodenya itu banyak, algoritmanya banyak. Bisa kita lihat ini ya. Ada decision tree C45. Ini perbaikan dari decision tree ID3 ya. Algoritma C45 gitu ya. Berikutnya adalah Naive Bayes. Naive Bayes ini untuk prediksi juga. Baru berikutnya regresi linier. Jadi regresi linier ini bagi orang yang sering melakukan penelitian menggunakan statistik ini udah tidak asing lagi. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya jelaskan, yaitu regresi linier ini perlu kita ketahui merupakan cikal bakal dari perseptron dalam jaringan saraf tiruan. Jadi dalam jaringan saraf tiruan itu ada namanya perseptron. Konsep perseptron itu dasarnya adalah regresi linier. Berikutnya, perseptron ini merupakan cikal bakal dari deep learning, dan deep learning itu merupakan cikal bakal dari revolusi industri 4.0. Baik, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kombinasi antara ilmu statistika dengan teknologi database ya itu sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan di dunia ini sehingga berkontribusi nyata dalam revolusi industri 4.0. Berikutnya nanti ada clustering, ini tujuannya untuk mengelompokkan ya kan, melihat data itu berdasarkan kedekatannya. Dan berikutnya ada association rule dengan berbagai macam nanti metodenya, ada a priori ya kan, ada market based analysis macam-macam. Oke, tujuannya adalah untuk melihat pola. Jika pelanggan membeli ini maka membeli itu gitu ya. Jika mahasiswa mengambil buku ini maka dia mengambil buku itu di perpustakaan misalnya. Tujuannya nanti bisa digunakan untuk cara meletakkan barang di suatu rak ya kan, atau tujuan adalah untuk promosi barang gitu ya. Anda pernah mungkin belanja di online shop ya, kemudian Anda klikkan satu pencarian, misalnya Anda ingin mencari baju misalnya, Anda klik baju, Anda ketik baju, Anda tekan pencarian, berbagai macam baju kemudian muncul, dan bersamaan juga dari sebelah kanan atau dari bawah itu muncul orang yang mencari baju ini juga mencari celana ini, rok ini, baju ini, baju ini, baju ini. Jadi munculnya penawaran itu berdasarkan pola dari sebelumnya yang diketahui, dan itu salah satu fungsi dari data mining, association rule, metode a priori atau metode lainnya ya. Baik, saya rasa cukup. Kita ke contoh kasus ya, kita ke contoh dari klasifikasi yang tujuannya adalah untuk melakukan prediksi. Kita bahas dulu dasar-dasarnya ya, kita akan lanjutkan di video berikutnya nanti. Klasifikasi decision tree algoritma C45. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, tugas dari klasifikasi ini adalah untuk melakukan prediksi. Jadi nanti kita ketahui atribut-atribut tertentu untuk memprediksi atribut berikutnya.
berdasarkan data sebelumnya gitu ya. Algoritma yang kita gunakan adalah algoritma C45. Baik, kita mulai dari konsep algoritma C45 terlebih dahulu. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan, decision tree, pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Ini karena paling sering digunakan ya dalam proses data mining untuk memprediksi ya. Jadi pohon keputusan itu berguna untuk mengeksplorasi data. Jadi data yang besar, nanti kita buat pohonnya, cabangnya kita buat ya. Maka nanti akan bisa kita simpulkan sebuah hasil prediksi. Algoritma C45 itu memiliki 4 langkah. Baik, langkah pertama dalam algoritma C45 yaitu memilih atribut sebagai akar. Jadi langkah pertama kita pilih atribut sebagai akar. Ada perhitungannya. Ini tidak random, ini tidak acak-acakan ya, tidak salah-salah. Tapi ada perhitungannya. Nanti kita gunakan entropi dan gain namanya. Berikutnya adalah membuat cabang untuk tiap-tiap nilai. Itu berdasarkan akar yang tadi kita temukan di nomor 1. Setelah itu kemudian kita bagi kasus di setiap cabang. Nanti kita bagi setiap cabang. Jika semua kasusnya sudah terpenuhi maka sudah selesai. Tetapi jika ada salah satu saja cabang yang tidak terpenuhi, maka kita harus lakukan proses yang keempat, yaitu ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama, artinya terisi. Jika ada satu yang masih membingungkan, belum terjawab ya kan, maka harus kita lanjutkan terus menerus sampai dapat. Kecuali nanti mungkin datanya sudah habis gitu ya, sudah selesai, baru kita simpulkan berdasarkan jumlah yang terbanyak. Saya yakin sampai sini Anda masih bingung dengan konsep ini ya. Tapi Anda bisa ulang-ulang karena terutama 4 langkah ini ya. Nanti kita akan coba bongkar nih. Langkah pertama, 2, 3. Jadi jangan sampai nggak paham nih. Baik, langkah pertama tadi apa nih? Langkah pertama apa tadi? Pilih atribut sebagai akar. Untuk memilih atribut sebagai akar itu didasarkan pada nilai gain tertinggi. Jadi ada istilah ya, ada istilah yang dalam data mining klasifikasi ini yaitu gain ya. Nanti kita cari nilai gain itu mana yang paling tinggi. Setiap atribut itu punya nilai 1 gain ya, punya 1 gain, dan mana yang tertinggi berarti atribut itulah yang sebagai akarnya. Gitu ya. Berikutnya, gain ini dari mana? Dari mana kita ingin mencari gain ini? Gain itu kita dapatkan dari proses mencari nilai entropi terlebih dahulu. Jadi ada istilah berikutnya lagi yaitu entropi. Jadi cari dulu nilai entropinya, kemudian nanti kita hitung nilai gainnya. Kemudian kita dapatkanlah akarnya. Bagaimana cara nyari entropi? Entropi dulu justru dicari ya, bukan gain, karena gain itu ada nilai dari entropi. Ini rumus entropi. Ya, ini rumus entropi. Sigma I dimulai dari 1 sampai dengan N min P dikali logaritma natural dikali dengan P. Apa itu P? P itu proporsi antara SI terhadap S. Itu nanti kita bongkar. N itu jumlah partisi S, sedangkan S besar itu adalah himpunan kasus gitu ya. Ya, setelah dapat nilai entropi dari masing-masing atribut, maka kemudian kita cari nilai gainnya berdasarkan nilai entropinya. Jadi ada entropi total. Entropi S ini adalah entropi total dari seluruh data, sedangkan entropi SI itu dari masing-masing atribut. Jadi kita sudah bahas konsep dasar. Di video berikutnya nanti kita akan bahas contoh perhitungan dari klasifikasi algoritma C45 ini. Langsung ya, siapkan komputer Anda.